Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Bu Sri nanti ya, setelah selesai ya. Silakan Don. Iya dok, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita bersama Ustaz Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tak hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Untuk ini tidak stabil. Berikut beberapa video selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau segera secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device-nya masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu, dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan pada pagi hari ini temanya adalah orang beriman tidak takut terhadap kejutan-kejutan dahsyat di hari kiamat. Nah, kejutan-kejutan apa di hari kiamat mungkin akan dijelaskan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Dan tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Kepada Dr. Ahmad Kurnia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan kita koreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, jiwa, dan air mata untuk tercapainya terselenggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang gaib, yaitu kita akan merasa tidak takut setelah kejutan maha dahsyat di hari kiamat. Ini ada sesuatu yang gaib yang seharusnya kita bisa rasakan, yaitu di dunia yang lain-lainnya. Dengan demikian kita akan terbiasa, oh memang ini ada kecintaan mutlak yang kita harus takutin. Ya, karena kita tidak pernah berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, kita tidak kita tidak mempraktikkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tidak terbiasa, tidak ada rasa takut, tidak ada sedih dan gelisah. Padahal kalau ini menjadi suatu kenyataan, ya, dan kita persiapkan sebaik-baiknya, tentunya kejadian-kejadian yang aneh-aneh, ya, sesuatu yang mahal luar biasa, kita nggak takut lagi. Nah, untuk mencapai seperti itu, cuma satu syaratnya, yaitu Al-Quran. Karena tidak ada satupun ilmu yang bisa melihat ke depan dengan pasti. Ya, nggak bisa dilihat. Semuanya itu hanya dugaan. Dugaan ini akan hilang dengan waktu. Banyak. Dan itu kita lihat di Al-Quran, ternyata benar. Ya, seluruh hukum itu akan berlaku. Ya benar. Ya, seluruh yang gaib-gaib nanti yang tidak
ini di dunia, misalnya kita melihat ke depan ya, kejadian kita seperti apa segala macam, ya kita tidak berfilosofi Al-Quran, nanti akan kejadian. Apalagi nanti di akhirat. Nah, ini yang harus sekali lagi kita jiwain, ya, masalah-masalah yang gaib ini. Sehingga kita akan selamat. Ya, coba bayangkan ya, kalau kita tidak mempersiapkan, ya pada waktu kejadian sakratul maut, mereka gelisah bukan main itu, berteriak-teriak minta tolong. Coba baca deh dong surat 23 ayat 64 tuh. Itu empat. Surah Surah Al-Mu'minun ayat 24. Auzubillahi min- 64. 64. Iya. Al-Mu'minun ayat 24. 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong. Sadaqallahul azim. 65-nya. Kenapa lu lihat-lihat minta tolong sekarang? Dan janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh kami tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sadaqallahul azim. Minta tolong yang hari ini apa? Di dunia, di akhirat berlaku. Misalnya waktu sakratul maut, nggak bisa. Ya, pada waktu kena penyakit musibah, terus tumor, misalnya kayak kanker atau segala macam, berjalan terus. Bisa dicegah? Nggak bisa. Baru dia sadar, siapa dia? Ya, jadi sebelum itu kejadian semua, ini di dunia nih. Katanya di akhirat akan terjadi? Akan. Jadi kalau terjadi di akhirat, apa yang kita persiapkan? Ya, jadi dunia adalah medan latihan dari semua janji sewaktu datang ke dunia. Bila sadar dan menjalankannya bersungguh-sungguh sesuai janji sewaktu sholat, pasti tidak akan kecewa. Karena semua sudah membiasakan diri dengan Al-Quran dan contoh Rasulullah. Merasakan seluruh penampakan akan datang dapat dirasakan di masa sekarang. Bila dilatih terus akan terasa lagi dengan goncangan yang maha dahsyat di kemudian hari. Ya, seperti latihan dalam segala hal, tidak akan canggung dalam menerima hasilnya. Orang kafir dan filosofi dunia dan tidak mempersiapkan dengan hasil pertanggungjawabannya akan sangat menyesal dengan segala goncangan tersebut. Goncangan di mana tidak ada penolong satupun yang sanggup untuk menjadi saksi. Goncangan di mana seluruh panca indera akan bersaksi. Malaikat pencatat memberikan catatan amalnya sangat sempurna, walaupun sebesar jarah akan diperhitungkan. Goncangan di mana hukumannya berupa jalan dengan wajah dalam keadaan buta dan tuli. Goncangan di mana makanannya berupa buah kuldi yang mayangnya seperti kepala setan dan berduri. Goncangan berupa minuman darah dan nanah dengan sangat panas. Takutlah dengan goncangan yang tidak terhingga tersebut. Sadar, perbaikilah sebelum ajal di tenggorokan. Ya, terus ya kita lihat huru hara luar biasa di pada masa, yaitu surat An-Nazi'at ayat 46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, suasana yang sangat hebat. Mereka seakan-akan sebentar saja tinggal di dunia. Pada waktu sore atau pagi hari. Atau dia seperti orang yang tidak pernah tinggal di dunia. Atau seperti orang yang baru berkenalan. Saking luar biasanya. Dan itu dijelaskan surat 10 ayat 45. Baca dah. Pi. 10:45 Pi. Ya, dokter. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim 10:45. Surat Yunus 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Saking goncangan luar biasa. Ya, barang siapa membawa kebaikan, dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman dari kejutan yang maha dahsyat pada hari itu. Begitu juga surat 40 ayat 78. Apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang pada yang batil. Tahu Pi apa yang batil ini Pi? Ya, Tahu Pi? yang batil. Yang tidak berbuat baik ya, dok.
Tidak. Bukan. Eh, Yang tidak berfilosofi Al-Quran itu batil semua. oh, iya, iya, Makanya iya. di surat 31 ayat 30 baca dah. 31:30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ayat 31 Luqman. Surat Luqman 31. 30 ya, Dok? Ya. Luqman 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul azim. Jadi Apa yang batilnya dipakai kesimpulan yang bukan dari Allah itu adalah kesesatan. 10 ayat 32. 10:32 Surat Yunus 32. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Shadaqallahul azim. Apa yang selain kebenaran itu adalah dugaan dan kebohongan. Surat 6 ayat 116. 116. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-An'am 116. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Shadaqallahul azim. Ya, ya. Jadi selain kalimat Allah itu adalah semuanya kesesatan, batil, segala macam. Oke lah, misalnya itu pendapat manusia. Kita koreksi aja dengan Al-Quran. Kita lihat ya, supaya apa? Panca Indah ini tidak bersaksi di hadapan Allah. Ya, gampang kok ngeceknya dengan Al-Quran. Ya, ingat, itu akan kejadian nanti. Ya, misalnya sakratul maut nih. Ya, hati-hati. Kita nggak pernah merasakan nih, tapi kita bisa lihat orang yang lagi sakratul maut. Ya, ya kita udah terpesona sama dunia. Begitu kejadian ke kita tadi, surah 23 ayat 64, teriak-teriak nanti. Keluarganya teriak-teriak. Ya, hati-hati sekali lagi. Jadi ingin hati hidup, ingin perilaku lebih terjaga, ingin agar syahwat terkendali, ambillah sebagian dari waktu kita untuk merenung, bermusa, bermuhasabah diri, Sabar. termasuk mengingat-ingat beratnya sakratul maut, dahsyatnya siksa kubur, beratnya hari penghisapan, ngerinya melintasi sirat, dan beratnya siksa neraka. Ya, nah jadi kalau kita udah tahu yang gaib ini dan kita rasakan udah ada di dunia, udah mulailah kita insaf. Ya mulai, ya ingat dasar di hari kiamat itu kita minta tolong sama siapapun nggak bisa. Padahal kita saling ngeliat nih, oh ini anakku, nggak bisa. Oh ini saudaraku yang dulu menolong aku di dunia untuk korupsi, untuk berbuat jahat, nggak bisa. Mereka saling melihat. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari ajab dengan anak-anaknya, dengan istrinya dan saudaranya, keluarga yang melindunginya di dunia, orang yang di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak, sungguh neraka itu api yang bergolak. Ya. Pada hari itu mereka dibangkitkan, diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Seluruh catatan amalnya disampaikan. Ya, mereka kaget. Kok sekecil apapun diperhitungkan sempurna. Kalau kita lihat kan mustahil. Bagaimana Allah menghitung ya seluruh manusia miliaran ini dengan sangat sempurna. Ternyata di tubuh kita ini ada chip, ya. Di chip itu ya Allah melalui sesuai tadi. Halo Don. Ya, Dok. Ya, Dok.
Don, lari nih Don. Ambil ini. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu mulai kita sadar. Kini kita direkam sama penglihatannya Allah melalui badan kita sendiri. Ya, terus bilang lagi nih, ya, wajah orang kafir pada hari itu murah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Ya, dia tahu nih, tapi tahunya udah terlambat. Dia akan masuk ke pintu neraka. Ya, kenapa? Merupakan Al-Quran semua. Memilih dunia. Ya, pada hari itu ada wajah yang putih berseri. Ada pula wajah yang hitam. Adapun orang berwajah hitam muram, pada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah ajab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmatnya Allah. Mereka kekal di dalam. Ya. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia. Tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya. Sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ya, sadar baru. Tapi udah terlambat semua. Makanya sebelum terlambat, latihlah kembali lagi dengan Al-Quran untuk melihat masa akan datang. Posisi kita di mana? Dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari mahal luar biasa kegaduhan nanti di hari kiamat. Hanya dengan Al-Quran, yang lain nggak bisa. Ilmu manusia nggak nyampe. Kecuali dengan Al-Quran. Seluruh orang pintar dunia untuk mengeksplor ini nggak bisa. Dan itu dijelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim, dan seterusnya. Silakan kamu buat satu surat. Silakan bantah. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia. Asal jangan aku. Al-Baqarah 23. Nah, seharusnya dari kalimat ini semua kita hubungkan jelas ceritanya. Ya, cepat sekali lagi. Karena kita nggak tahu nih kapan waktu goncangan itu terjadi. Ya, terus. Dan manusia kalau kita berfilosofi Al-Quran, nggak ada rasa takut dari kisah. Ya, dijelaskan di Al-Quran. Kejutan dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Disambut kita sama malaikat. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan yang dia dan keadaan, dia khawatir akan perlakuan zolim terhadapnya. Tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sungguh Allah tidak akan menjalimi seorang sebesar jahat. Niscaya Allah akan lipatkan gandanya dan memberikannya pahala yang besar di sisinya. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya, mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Air sungai yang luar biasa. Tahu nggak, Pi? Air sungai yang luar biasa, Pi? Air sungai yang seperti madu, seperti hamar, seperti susu. Tahu nggak, Pi? Ayatnya ayat berapa, Pi? Pernah Tahu ibu baca nih, tapi lupa. lupa. Sungai. Biasa. Iya. Kata-kata lupa itu asik ya diucapin. Belum pernah lihat. Beneran tapi tidak. Beneran. Ada di surga sungai itu. 4715. 4715. 4715. Dibacakan, Dok? Iya, silakan. Biar Ayo. semua ikut dengar. Surat 4715, surat Muhammad 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat
rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga khususnya terpotong-potong? Shadaqallahul azim. Ya. Terus dengan Al-Quran ini di dunia pun, ya, kalau kita menjalankan nggak ada takut dan gelisah, semuanya udah ketentuan Allah. Bagaimana kembalikannya lagi kepada Allah? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, sekarang kita lihat kul nahbitu min hajami apa imayat yang aku minin dan paman tabiha udaya walaupun alaihim walau yazjanun Al-Baqarah 38. Adam turun ke bumi, ya, atau surat Al-Baqarah 112 balaman azlama wasa'u dan seterusnya, ya, ikutin aja itu, nggak ada rasa takut dan gelisah dah. Digoncang segala goncang apapun, Al-Baqarah 156 nggak ada. Apabila timpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya kami milik Allah, padahalnya kami akan kembali, ya, nggak ada rasa takut gelisah. Dikasih apapun untuk tugas menegakkan kalimat Al-Quran melalui medan perang yang bahkan menguras jiwanya dan hartanya, nggak takut. Ya, kenapa? Itu perdagangan istimewa sama Allah. Dan itu udah jelaskan surah 9 ayat 111, baca tapi 900, Taubah. ya, Taubah At-Taubah 111. 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Ya, terus. Jadi di dunia aja kita kalau menjalankan kalimat Allah nggak ada takut. Di akhirat yang tadi nggak ada yang takut. Ya, nah ini yang harus kita siapin sekali lagi. Ya terus. Ya Dan, ini ya Dan. Iya, Dok. Iya. Hmm. Nah, jadi dengan Al-Quran semua permasalahan ini akan selesai sempurna. Ya, udah nggak ada takut dan gelisah. Semua permasalahan yang dikasih Allah selama di dunia, ya, ada jawabannya di Al-Quran. Penjelasan yang sangat sempurna, surat 14 ayat 52, penjelasan seluruh perselisihan, untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, ya, surat 89, 16 ayat 89. Jadi simpel aja. Makanya, ya, supaya nanti kita tidak ada goncangan yang luar biasa di hari kiamat, jalankan kalimat Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari dunia ini. Hingga kita jelas, kita latihan dulu, ya, sehingga kita enak nanti. Ya, kita tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dinilai baik atau buruk, biarkan itu jadi urusan mereka. Karena kita hidup bukan untuk membuat siapapun terkesan, tapi untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya demi investasi masa depan. Kamu tidak perlu susah payah menjelaskan diri pada orang lain. Biarkan mereka bebas mendefinisikan apapun tentang dirimu. Sebab Allah Maha tahu siapa dirimu. Dan itu sudah cukup. Ya, terus. Kalau kita udah tahu itu semua, jangan sekali-kali mencampur adukan yang batil dan kesesatan itu dengan kebenaran. Karena yang batil itu udah jelas, surat 22 ayat 62, itu selain dari Allah, selain dari ilmunya Allah itu adalah batil. Yaitu kesesatan surat 10 ayat 32, penuh dugaan dan kebohongan surat 6 ayat 116. Kalau kita udah seperti itu, supaya kita terhindar. Panca indera ini tidak bertanggung jawab di hadapan Allah,
kita jadi pengekor seperti hadis lubang biawak, mengekor Yahudi juga. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardu ankal yahudu walan nasara tata mila tahun kul inal huda wal huda dan seterusnya, ya, yang aku katakan kebenaran mutlak. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengikuti mereka. Kalau seandainya kita ngikutin mereka, kata Al-Quran, ya, Al-Baqarah 120 ini, hati-hati. Allah lepas tangan terhadap siksa yang nanti akan dihadirkan Allah. Ya, jadi nomor satu kan Al-Quran. Ingat kita berjanji sama Allah di waktu sholat. Inna sholati ini wajatu iya karena wudhu iya karena nasta'in. Kita bergaungin ini semua, gaungin kalimat Al-Quran sehingga menjadi rahmat semuanya. Dengan seperti itu, ya insya Allah, ya semuanya akan baik semua. Terus, ya, ingat sekali lagi, ya nanti di akhirat itu kita macam-macam cobaan, ya nggak pikirkan segala macam. Kenapa? Ya kita melihat dengan filosofi dunia. Ya, filosofi dunia aja udah dibilang nih, ribet. Surah 30 ayat 7. Ya, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ribet. Ya, karena pendapat manusia ini di antara pendapat-pendapat itu bertentangan semua, surah 39 ayat 29. Ya. Kenapa? Yang diuji Allah ini yaitu berkebalikan. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ya. Nah, jadi ini yang kita harus olah. Hasilnya 100% benar. Terus sudah kita nggak berbelit-belit, nggak memerlukan pemeriksaan yang mahal-mahal, nggak perlu menghadirkan kemajuan dunia yang begitu hebatnya, hanya sekedar aja. Ini harus diolah. Ya. Jadi kita sekali lagi banyak kita ketinggalan. Banyak kita udah terjerumuskan. Ya. Banyak kita waktu yang udah kita sia-siakan tanpa filosofi Al-Quran. Ya. Saya baca textbook nih. Ini tujuannya orang-orang bule nih, orang-orang pemikir-pemikir dunia nggak pernah sampai ke ujung nih. Katanya mau nyembuhin, nggak sampai nyembuhin. Harus mahal, harus ini, harus itu. Mana yang benar? Benar rupanya Al-Quran ini ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, silakan buat satu surat atau bantah surat 40 ayat 56. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, artinya ada sesuatu yang istimewa. Kalau seandainya saya filosofi Al-Quran, di mana saya mulai? Di mana saya mulai? Ya, mulai kita ngatur strategi. Di situlah kita tahu. Makanya Allah bilang, yang mutlak itu adalah ilmuku. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qala wal haqqu aqulu. Sumpahku, perkataanku adalah benar mutlak. Ya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selama ini kita dininabobokan oleh suatu kebohongan-kebohongan. Ya, dengan bahasa macam-macam, entah itu opinion based, entah itu segala macam. Ya, kita jadi pengekor setia. Nggak ada kreativitas sama sekali. Bayangkan kalau seandainya kita tidak bersiap diri dengan Al-Quran, bagaimana nanti di dalam goncangan yang mahal luar biasa di akhirat. Nggak ada persiapan sama sekali kita. Kalau nggak ada, nggak takut kita. Kalau nggak takut ya silakan aja. Allah udah ngasih akal sehat sama manusia kok. Akal yang bisa berpikir, akal yang lebih daripada malaikat, daripada setan sekalipun. Makanya disebut sebagai khilafah. Masa kita nggak bisa gunain? Ya, jadilah Anda manusia istimewa di sisi Allah. Dengan membaca, mentadaburi,
mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah orang-orang yang terdekat, keluarga, dan hamba-hamba khusus bagi Allah. Ayo dong kita gapai nikmatnya Al-Quran ini. Ayo dong kita gali Al-Quran ini. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Saya tanya. Kalau kita mau dibukakan Allah, mau dituntun hati kita sama Allah, jangan pakai itu separuh-separuh dalam menggabungkan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surat, untuk menuju ke sana itu la ikraha fid-din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Bacain deh, Don. Surat berapa itu, Don? Kata bayan harus dinyalakan. Ada Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahu adzim. Barang siapa yang menjauhkan tauhid, pemikiran batil, pemikiran kesesatan, pemikiran penuh dugaan kebohongan, ya seolah-olah kita tuh memegang tali buhul terhadap Allah yang sangat kuat. Sekarang kita pikir, ya katakannya ini seluruh orang pintar dunia. Ini sih baru berapa? Paling ada 30 orang. Seluruh orang pintar dunia suruh bikin satu surat. Asal jangan melibatkan aku. Ya, apa yang kita bisa peroleh, Don? Pi? Apa yang kita peroleh, Pi? Dari kalimat itu, Pi? Don, Ya, Dok. Ya. Iya sih. apa? Ya, Dok, apa? Apa, Pi? Pi, dari kalimat Iya. Al-Baqarah 23 ini, apa, Pi? Berarti ini kan mahal Apa? luar biasa kalimat Al-Quran ini, Pi. Semuanya yang dengar sini, ini kalimat yang luar biasa. Al-Quran ini udah menantang. Ya, kok nggak pernah kita istimewakan sih? Seluruh, nih baca nih. Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat semisal dengannya. Ajak penolongmu selain Allah. Seluruh orang pintar di dunia ajak. Ya, bantah. Nggak bakal bisa. Dan itu dijelaskan baca di surat 40 ayat 56. Don, bacain Don. Surat Fi. Al-Ghafir ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul adzim. Dari situ aja, waduh, ini nggak main-main di Al-Quran. Itu hanya keinginan yang tidak pernah akan tercapai. Ya, waduh, sayang banget sih ini kalau nggak belajar Al-Quran. Ya, satu surat ditantang nggak bisa, apalagi mau 10 surat nih, surat 11 ayat 13, apalagi seluruh isi Al-Quran dengan melibatkan jin, nggak bisa satu. Ada suatu pesan istimewa nih, yang saya nggak boleh harus abaikan. Saya memang harus belajar Al-Quran. Ya, terus. Ya, dibilang nih, kalau kamu nggak percaya bantah seluruh kemutlakan Al-Quran. Ya, nggak bakal sanggup. Jika kamu tidak mau membuatnya atau membantahnya, pasti tidak akan mampu. Takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, dari kalimat ini aja udah sangat jelas. Pertanyaannya saya cuma satu. Akankah saya berubah pikiran untuk mengajar filosofi dunia daripada filosofi Al-Quran?
Oh, nggak bisa. Saya harus pakai filosofi Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, supaya apa tadi? Supaya saya tidak tergoncang nanti pada waktu sakratul maut, pada waktu nanti berhadapan dengan Allah. Semua panca indera pada ngomong, atau kita dijalanin terbalik dengan kepala, nggak goncang. Karena Al-Quran udah nyampein. Ya, terus, ya. Jadi kalau kita jelas Al-Quran itu mutlak, jangan sekali-kali mengikuti manusia. Ya, pendapat manusia itu buang sebuang-buang. Ya, yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong nih Al-Quran yang menciptakan bumi ini dan diri kita sendiri. Udah diingatkan berkali-kali, ya, udah diingatkan kalau apa Al-Quran kebenaran mutlak ini ikuti manusia akan hancur bumi beserta isinya. Udah jelaskan, kita masih ngeyel, ya, ya udah akibatnya kejadian begini. Ya, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia yang bisa keliru, bisa benar. Perhatikanlah pendapat saya. Jadi selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah. Setiap kali tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Ya, jadi kita cek. Kenapa panca indera ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Pi bacain lagi Pi, supaya ngerti Pi. Surat 17 ayat 36 Pi. 17:36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 17:36. Surat Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul azim. Ya, jadi hati-hati sekali lagi. Ya, terus. Jadi pendapat mutlak Al-Quran ini nggak boleh dicampur adukan. Sama seperti air dicampurin sama minyak nggak bakal bercampur kapanpun. Ya, jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Sama surat 3 ayat 71. Kenapa? Apabila kebenaran telah datang, yang batil ini kesesatan atau dugaan ini akan hilang. Ya, surat 34 ayat 349 akan hilang semua, nggak pernah nongol lagi. Ya, lihat aja seluruh pernyataan ini, lihat dah. Ya, yang namanya mahal-mahal, yang namanya sebaruat, dia hilang. Walaupun pendukungnya orang-orang hebat, hilang. Ya, lihat aja dulu kita sekolah, maaf sekali lagi dilihat tuh. Oh, kalau kita lihat waktu lihat pertama buka tuh antri. Sekarang tutup. Kursus-kursus yang serba mahal semua tutup. Jangan-jangan dunia kedokteran tutup juga. Ya serba naik terus harganya. Kalau kita kreatif, ya hati-hati sekali lagi. Makanya waktu saya ditawarin, Dokter Kurnia mau masuk bedah plastik, boleh. Asal saya sekolahnya 3 bulan ya. Silakan dites sama seluruh profesor yang ada di mana dah di Indonesia lah. Kalau saya nggak lulus, saya akan tambah lagi 3 bulan. Tapi kalau saya lulus, kasih berapa ya? Kalau itu mau, oke, saya akan masuk bedah plastik. Ya, saya bilang gitu. Ya, kenapa? Saya udah belajar seluruhnya. Ya, bukan saya sombong nggak. Sangat sederhana. Ya, jadi kalau kita yakin itu semua, bahwa hukum Allah itu ada di dunia, ya, kemudian mereka hamba Allah dikembalikan pada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ya, perhitungan yang cepat ini dulu kalau kita lihat ayat ini hanya untuk di akhirat. Ternyata ada di dunia juga. Kalau kita gabungkan ayat lain. Ya, hukum Allah juga berlaku di dunia. Adapun orang kafir, aku ajab mereka dengan ajab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolak.
Surat 13 ayat 34 sama seperti itu. Ya. Jadi hukumnya seluruh yang ada di dunia ini, kalau kita gagal dalam memilihnya, tunggu kejutan yang luar biasa nanti di akhir. Tunggu aja. Ya, tunggu aja. Ya. Kalau kita mau aman, jalanin dong. Di dunia aja nggak takut gelisah, apalagi nanti di akhirat kalau udah terbiasa dijalankan dunia ini. Tenang aja. Ya, terus. Ya. Untuk sampai ke sana, kita harus menerangkan Al-Quran ini secara cermat, secara teliti, secara rinci. Surah 11 ayat 1. Sehingga kita menjelaskannya sangat sempurna nih, surah 14 ayat 52. Sehingga bisa menyelesaikan seluruh perselisihan. Pertanyaan saya cuma satu. Ya, anak murid saya banyak nih, kayak Dokter Doni ya, bikin kepustakaan dari segala lain yang susah-susah dicari. Giliran yang ada di satu buku textbook Al-Quran, nggak dicari. Aneh nggak, Don? Ya, Dok. Aneh nggak, Don? Ya, Dok. Biar lulus, Hah? Dok. Biar lulus. Enggak. Ya, ini Kurniati Wirandani gitu juga nih. Nyari makalah susah. Ya, terus udah gitu, dia Iya, nggak mau Dok. lihat dari Al-Quran. Padahal di Al-Quran itu gampang. Iya, Dok. Itu sesuatu yang istimewa. Dia cari, udah susah, idenya nggak keluar-keluar. Mahal. Terus nggak bisa pelaksanaannya. Itu yang dicari. Ya Allah. Iya, Dok. Kalau dulu saya ada yang ngajarin begitu, saya dari Al-Quran semua. Ya, saya juga tahunya terlambat. Tapi nggak apa-apa. Ya, terus. Dulu waktu zaman saya cari daftar pustaka itu, nunggu 2 bulan. Ya, untuk bikin makalah susahnya bukan main. Kan udah dibuktiin Al-Quran, ada di situ gampang. Sekarang juga gampang nih, udah ada di internet, udah ada di ini. Nah, jadi nggak boleh dualisme dong. Ya, udah ada di internet bisa, masa dia ada di satu buku nggak bisa? Aneh nggak? Aneh. Kira-kira kalau kita berpikiran aneh dualisme sama Al-Quran, bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, paskuruni askurkum waskuri wala takfurun. Ingatlah selalu aku. Aku akan ingat padamu. Bersyukurlah selalu padaku. Jangan kamu ingkar padaku. Kalau kita udah konsepnya ini semua, Allah akan mengabulkan. Ya, karena apa? Allah akan tidak apa tidak akan membawakan sesuai kesanggupannya. Ya, Allah akan mengasih musibah sesuai kesanggupannya. Dari seluruh kalimat ini aja, banyak yang terjebak. Banyak sekali yang terjebak. Ya, kenapa bisa terjebak? Kenapa bisa terjebak, Ton? La yukallifullah nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Ya, kenapa bisa terjebak, Don? Tidak baik kemampuan ini. Nah, kita jadi dokter malah bikin ruwet, pasien harus keluar biaya banyak, terus ngaku-ngakuin itu karena kehebatan kita, kehebatan protokoler. Waduh, banyak banget yang terjebak nih. Ya, karena ciptakan Allah itu kalau kita pintar menggalinya, nggak ada yang sia-sia kok. Ya, beserta kesulitan ada kemudahan. Ya, terus. Semua program Allah itu tujuannya keselamatan dunia dan akhirat. Tidak sia-sia. Kesulitan ada kemudahan. Baik bagimu belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Rahmat bagi seluruh alam. Simbiosis mutualisme yang sangat luas. Bila berhasil dapat surga dunia dan akhirat. Bila gagal dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Ya, kalau kita gagal di dunia ini, nggak dapat akhirat. Ya, malulah kita sama makhluk lain. Makhluk lain aja bisa mendapatkan semua prinsip Al-Quran.
Surga dunia, di dunia terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, dia tidak akan memperoleh surga di akhirat. Yuk, terus. Ya, waspada, istiqomalah selalu. Apapun gelombang cobaan yang menerpa, apapun gelombang kenikmatan yang diperoleh, apapun gelombang jabatan, gelombang kenikmatan yang diperoleh, apapun panca indera yang telah diberikan, apapun anak istri yang telah diperoleh, apapun ilmu yang telah diberikan, hingga akhir ajal menyebut waspada selalu. Ya, kita harus berdoa. Waku robi adhini mutholasiki wa ahrini murajasiki wa ahli miladunkan sultanan nasir. Ya Allah, aku lahir suci ya Allah. Masukkan juga aku suci ya Allah. Ya Allah, ya apa yang ada di dunia ini semuanya untuk menjadi syafaat bagiku nanti ya Allah. Ingat sumpahnya itu. Ingat Al-Quran sudah ngasih tahu caranya. Ya, jadi itu semua adalah untuk menggoncangkan kita masuk surga atau masuk neraka, atau menjadi bahan bakar api neraka tambahan semua. Hati-hati sekali lagi makanya. Ya, lihatlah semua dengan tuntunan Al-Quran agar kita ngerti. Karena yang kita lihat ini adalah fata morgana. Ya, kita lihat nih kita mau sedekah rugi. Ya, itu fata morgana. Ya, padahal ada keuntungan yang utama di situ. Ya, padahal apa? Semua yang kita pakai untuk memuaskan di dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, dengan Al-Quran itulah kita mengetahui, yaitu ruh iman, ruh Al-Quran. Dan itulah kita bisa membersihkan hati kita semua. Di situ akan timbul cahaya. Demikianlah kami wahyukan pada Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran, apakah iman itu. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dengan itulah kita bisa melihat dengan ilmunya rahmat Allah dan cahaya Al-Quran. Kita bisa melihat ke depan. Sehingga apa? Sangat jelas dunia di depan kita. Masa depan kita sangat jelas. Hanya dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya, patuhilah. Kalau kita udah tahu, patuhin. Ya, sekiranya Allah melapangkan rezeki pada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas di bumi. Dia menurunkan dengan ukuran yang dikehendaki. Jadi kita nggak usah sedih. Kalau kita misalnya gaji OMR segala macam, pakai untuk bersedekah, pakai untuk ini, tahan untuk gaya hidup, ya. Lebih memilih jalan Allah, nanti Allah akan kasih rezeki yang tidak terhingga. Ya, disitulah perbendaharaan rahmat Allah. Dibuka semua. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu mengetahui perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya mereka tahan karena takut membelajarkannya dan mereka sangat gigih. Bagaimana kalau saya jalankan terus? Kalau kita jalankan terus, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa, Allah akan mencukupi keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya dan mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, ya, jalan ke depan dengan cahaya Al-Quran. Tadi udah kasih tahu ya. Yuk silakan lanjut dong. Udah dong. Hah? Udah ini yang tadi udah diterangkan juga. Ya. Nah, jadi dunia ini akan ditinggalkan. Prinsip manusia itu tidak abadi. Ya, kita lihat aja. Apa dari surat 16 ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap. Apa yang di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberikan balasan pada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, barang siapa yang mendaki pahala di dunia, ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Ya, ini kita koreksi lah. Ya, kita misalnya kita cari setengah mampus. Harta kekayaan, padahal makannya cuma satu piring. Pakai bajunya juga cuma satu.
Harus dicari dengan cara yang luar biasa. Bila perlu 24 jam kita carinya dan ya. Iya. Istri yang bersih kita tinggalin, ya, anak yang ini kita tinggalin, ya, kita ubur dunia aja. Padahal dunia ini akan kita tinggalin. Begitu kita sakit, udah nggak bisa ngerasain apa-apa tuh yang kita cari. Apa itu yang harus kita ubar? Nanti dulu lah. Ingatlah sesungguhnya dunia itu akan ditinggalkan. Akhirat akan datang. Masing-masing dari keduanya ingin memiliki anak-anak. Jadilah anak-anak akhirat. Dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya pada saat sekarang adalah amal dan tidak ada hisab. Sedangkan besok yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi amal. Terus, ya, persiapkan taatilah terus. Ya, ya waladina manu takullah wal tanjur nafsu makodamat ligodin dan seterusnya. Surat 59 ayat 18. Patuhilah ya seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apa yang ada pun darinya tidak diterima. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan sempurna dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dijalimi. Ini diperlihatkan semua nih. Kalimat kebenaran Al-Quran ini. Pada saat itu kita tergoncang semua. Takut semua. Makanya Allah bilang di surat berapa tahun? 18 ayat 49 baca dong. Surah 18:9. 18:49. Surah Al-Kahf ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Sadaqallahul azim. Di saat itu kita nerima catatan amal semua. Goncang pikiranku kita. Per detik, per menit tercatat sempurna. Bila perlu diputarkan filmnya. Ya, surat 50 ayat 22. Baca dulu. Surah Ikuti Kahf, layar tancap. surah Kahf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Sadaqallahul azim. Direkam pemutaran film kita. Waduh, repotnya kita. Ya, terus. Ya. Jadi dari kesimpulan itu, mana yang kita harus perjuangkan? Sesuatu yang untuk menuju gempa yang luar biasa nanti di akhirat, atau kita persiapkan dunia ini untuk akhirat. Ya, makanya Allah bilang, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu, jangan lupakan duniamu. Persiapkanlah itu surat Al-Hasyr ayat 18 untuk hari esok. Ya, patuhilah. Ya, patuhilah itu. Ya, karena nanti nggak bakal bisa ada yang nolak tuh. Ya, raih akhiratmu. Namun jangan lupakan duniamu. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniamu. Terus, ingat, kita mulai hitung. Ya, dunia apa yang kita semua megah-megah nih. Kolam renang ada, rumah super mewah, segala macam. Harganya miliaran, ada yang triliunan. Sekejap aja dibantai tuh sama apa apinya Los Angeles habis semua. Sebelum kejadian gitu, ayo dong. Ini kan semua titipan Allah. Dunia aja bisa hilang sesaat melalui ini musibah. Ya, jadi kalau seperti itu, mendingan apa yang dititipin Allah itu semua untuk akhirat. Ya, bayangkan kita harus membayar pajaknya berapa. Misalnya punya rumah 100 miliar,
atau 200 miliar atau 1 triliun. Gile, pajaknya berapa tuh? Ya, itu apa yang kita cari? Oh, nanti dulu. Ada yang lebih istimewa dari itu yang harus saya perjuangkan. Ya, terus. Nah, sekarang kita ukur. Posisi kita di mana nih? Cuman menghafal aja nih, baru di bibir. Belum di ngertiin, belum dijalankan, belum ditingkatkan. Atau dijadikan apa kita tingkatkan terus bagaimana menerangkannya. Ya, nah, posisi kita di mana? Mau nggak kita tingkatin terus nih? Misalnya baru di bibir aja, mau nggak menjadi mengerti? Mau nggak menjalankannya? Mau nggak meningkatkannya? Nah, kalau kita udah sampai di sini, kita bisa mengajak orang-orang, insya Allah, menuju suatu kebaikan dengan kalimat Al-Quran itu, insya Allah kita akan diini sama Allah terus, dibimbing terus sama Allah. Ya, terus. Nah, usahakan menggali makna yang luar biasa dari Al-Quran. Ini ilmunya Allah. Surat 7 ayat 52. Walaqad jinahum bil kitabi fasolnahu alahi min huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya, ilmunya ditulis dengan banyak perumpamaan yang tidak bisa dilukiskan oleh lapan sautan. Ya, yang amanahnya takut diterima oleh alam ini. Hanya manusia yang mau menerima. Dari kalimat ini banyak yang kita bisa analisa. Ya, terus. Ya, melihat seluruh alam ini mutlak harus dengan hikmah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, lauh mahfuz. Di sisi kami benar-benar bernilai tinggi. Penuh hikmah. Al-Quran yang mengandung hikmah. Ya, terus surat Al-Baqarah 269. Yuktil hikmata ma yasa'u wa ma yuktil hikmata dan seterusnya. Ya, sungguh beruntung orang yang aku kasih hikmah. Itu adalah suatu kenikmatan harta yang luar biasa yang aku berikan, tapi dengan syarat orang yang mempunyai akal sehat. Hikmah itu nggak diberikan pada orang yang nggak punya akal sehat. Ya, yang sebut akal sehat apa? Harus bisa melihat alam ini dengan kalimat Al-Qur'annya. Mulai melatih ke sana. Ya, terus ya dengan sempurna menjalankannya, insya Allah. Ya, Nabi Ibrahim sudah mencontohnya. Sesungguhnya pada diri Ibrahim terdapat suri teladan yang baik bagimu. Menjalankan beberapa kalimat Allah surat 2 ayat 124 dengan sempurna. Allah mengasihi sesuatu yang istimewa pada Nabi Ibrahim. Begitu juga pada Rasulullah SAW mengasih penghormatan supaya kita bersalawat. Allah dan para malaikat bersalawat. Terus umatnya menjalankan, ya kayak tadi bilang, ya itu bisa sandalnya itu bisa sampai udah duluan daripada orangnya. Al-Quran itu adalah ilmu dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ilmunya tidak bisa diukaskan dengan apa namanya. Tidak bisa diterima amanatnya untuk dijalankan oleh alam ini. Padahal alam diciptakan lebih dahulu, dihancurkan belakangan, diciptakan lebih rumit. Tidakkah memantik pikiran untuk bertanya, adakah suatu pesan mahal luar biasa dari semua itu? Satu ayat diterjemahkan dan direnungkan dengan teliti, menghasilkan hadiah Nobel. Bagaimana kalau semua ayat? Bagaimana kalau digabungkan antara satu dengan ayat lain? Atau satu dengan dua ayat lain? Atau satu dengan tiga ayat lain? Atau satu dengan empat ayat yang lain? Pertanyaan kreatif yang harus diolah untuk menghasilkan banyak ide luar biasa. Gampang untuk direnungkan. Gampang untuk dibikin menjadi cerita yang jelas dan sempurna. Gampang direnungkan untuk menjawab semua permasalahan di alam dan isinya. Seharusnya umat muslim sendiri harus sangat kreatif. Seperti telah dicontoh Rasulullah beserta para sahabatnya. Marilah sekali lagi untuk muslim untuk dapat menggali makna luar biasa tersebut. Sehingga tercatat dengan tinta emas sebagai pembukti kebenaran mutlak Al-Quran. Menjadi contoh generasi setelahnya. Sehingga dikenal dan menjadi jalinan tali silaturahim yang tidak terputus. Ya Allah, kabulkanlah. Bangkitkan umat muslim yang telah terlena menjadi mandiri dengan filosofi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ayo Bu Sri, tadi mau tanya apa Bu Sri? Iya, iya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya dok, itu hukum kuantum itu untuk kita itu bermanfaat gimana ya dok ya? Hukum fisika kuantum itu ciptaan orang ahli fisika. Dia mau mengeksplor teori yang namanya teori misalnya orang mengirim melalui apa dan mengirim sihir. Oh. Orangnya jauh di tempat lain bisa tuh. Itu niat jahatnya. Ya, itu namanya teori fisika kuantum. Ya, atau melalui ilmu tenaga dalam. Ya, itu fisika kuantum. Di Al-Quran udah disebutin nggak? Udah. Iya dok. Ya, makanya di Al-Quran udah disebutin surat berapa dan? Surat 27, 39, 40 pada waktu Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Aku, kata jin Ifrit. Sebelum kamu pindah dari tempat duduk. Ada yang lebih cepat lagi? Itu ulama. Nah, dari explore ini, orang mengambil kesimpulan, oh kita harus membuat namanya fisika kuantum. Ya, pertanyaannya, ya, akankah tercapai? Al-Quran lebih mendahului dari itu kok. Makanya Allah bilang, caranya bagaimana? Supaya tercapai fisika kuantum yang paling gampang di Al-Quran. Caranya bagaimana? Tahu nggak Bu Sri? Kurang tahu dok. Tahu nggak Bu Epi, Bu Muriati, Pak Swandi? Pak Swandi, tahu nggak? Halo, Nggak tahu dok. tuh kan. Tahu nggak Don? Enggak, Dok. Hah? Lemot. Apa? Lemot. Emot aja. Lemot. Dengan meresonansikan kalimat Al-Quran di alam ini. Ya, sering latihan resonansi dengan kalimat di alam ini. Ya, makanya pada waktu itu, ya, nggak usah di level Rasulullah dah, di level Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bisa melihat waktu itu pasukan umat Muslim terdesak sama pasukan Romawi. Pada waktu itu Umar bin Khattab itu dia lagi ceramah di Madinah. Tahu-tahu terputus ceramahnya, dia bilang, mundur menuju bukit supaya kamu nggak dilingkarin sama pasukan kafir. Kamu kalah nanti. Orang dengar suaranya Umar, langsung mundur. Nah, pada waktu itu, ya, sahabat yang Rasulullah yang lainnya, Umar, tanya, kenapa sih tadi lu ngomong gitu? Kasarnya begitu dia tanya. Iya, saya ngelihat tuh pasukan Muslim itu lagi terdesak. Saya bilang mundur. Ditanya sama orang yang ada di sana. Begitu dia menang perang. Iya, saya dengar suaranya Umar. Ya, ya. Waktu zaman Rasulullah, 3 jenderal perang mati. Sebelum berangkat Rasulullah udah bilang, kamu nanti kalau mati, Jahit atau siapa tuh ya, terus sudah gitu digantikan sama yang ini ya, nanti digantikan sama yang ini, setelah itu terserahlah. Itu kan namanya teori kuantum, melihat masa ke depan. Ya, nah ini mau dieksplor. Kita tuh gampang aja kok. Teori kuantum itu udah ada di Al-Quran. Makanya meresonansikan kalimat Al-Quran ini di dalam seluruh alam ini. Ada nggak buktinya? Ada. Apa contohnya dong? Ada. Contohnya apa dong? Apa, Vi? Contohnya, Vi? Nah, kan? Nggak tahu. Lupa. Ya pikir, nih yang mau ujian nih, si Jul nih. Menjalankan perintah ya.
menjalankan perintah Allah ya, Dok. Betul. Eh, Menjalankan perintah Allah, berbuat kita kebaikan. mau, nah, kita di bulan puasa aja kita lihat. Ada nggak sesuatu yang istimewa di bulan puasa itu? Begitu kita meresonansikan di bulan puasa itu, saya niat berpuasa hari ini karenamu ya Allah. Langsung tuh meresonansikan satu frekuensi dengan seluruh badan. Ada nggak rasa lapar? Nggak ada. Ada. Ada nggak rasa haus? Nggak ada. Ada nggak ilmu teori bilang, oh akan rusak ginjal dengan kita puasa 18 jam? Nggak ada. Iya kan? Nah, bagaimana itu di tubuh kita? Bagaimana di luar tubuh kita ini kita rasa tuh resonansikan lagi? Luar biasa. Dengan kalimat Al-Quran. Makanya saya bikin energi rahmat Allah sama dengan apa, resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Selesai dong. Cari deh di ini rumusnya itu. Sampai mahjab apapun carilah. Kalau ada. Nggak ada. Ya, karena kita mau berpikir, mau merenung, Allah ngasih tuh petunjuk rumus itu. Ya, dikasih petunjuk. Ya, jadi kalau ada rumus itu, kita jangan sampai kecolongan nih sama orang kafir bikin rumus itu dulu. Itu punya rumus saya loh. Ya, Harus dipatenkan, Dok. Dok, boleh nggak tanya usah. nggak? Dengan Apa? rumus itu, dokter ada pengalaman apa yang sangat bagus gitu, Dok? Saya pernah ya, waktu itu cerita sama istri saya. Waktu saya di Irian, saya bilang sama istri, sebelum kejadian tsunami itu saya mimpi. Sebelum 2 tahun kejadian tsunami, saya mimpi air laut itu datang ke daratan, banyak mayat bergelimpangan. Terus saya bilang sama istri, ya ini kejadiannya bakal di mana ya? Kayaknya saya lihat itu akan kejadian, nggak tahu saya posisinya di mana. Setelah 2 tahun kemudian kejadian tuh tsunami di Aceh kena, di ini kena, ya. Nah, waktu kejadian kebakaran ini, saya juga bilang sama istri, Santi, saya bermimpi Santi. Mimpi itu kita di atas itu dilikupin sama api semua. Ini kira-kira kejadiannya kapan ya? Ini segala macam. Rupanya ini nih, ya di apa? Los Angeles. Ya, lihat api semua. Nggak tahu apa bakal turun lagi, walau nggak tahu saya. Jadi dari situ aja kita bisa meramalkan. Ya, dari situ aja, ya kita bisa lihat nih, bisa meramalkan rumus-rumus. Ya, kita bisa dari situ aja. Bayangkan ya, waktu saya ada presentasi di Bandung, saya tanya, yang namanya terapi paliatif, saya tanya, apakah terapi paliatif Anda sesuai dengan surat Al-Baqarah 286, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat, sesuai kesanggupan, atau Anda cari duit di situ? Hati-hati, saya bilang. Ya, hati-hati, saya bilang. Dengan kita menjalankan seluruh kalimat Al-Quran ini sebagai bukti ketakwaan kita, surat 22 ayat 32 baca deh. 2, 2, 3. Surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sadaqallahul-azim. Ya, kalau kita udah terus menjalankan itu, nanti akan ditambah petunjuk takwanya sama Allah. Surah 47 ayat 17, surah 19 ayat
76, 47, 17 ya. Surah Muhammad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Sadaqallahul azim. Surah 19 ayat 76. Maryam. Surah Maryam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Dan lebih baik kesudahannya. Sadaqallahul azim. Waktu saya habis operasi Bu Mulyati, saya bangun tuh seluruh ruangan itu tulisannya Al-Quran semua Bu Mulyati. Saya nggak tahu apa maksudnya. Spray-spraynya, bantalnya semua tulisan Al-Quran. Saya bilang sama istri saya, apa maksudnya ya ini ya? Apa maksudnya nih? Apakah saya harus sungguh-sungguh? Ya, hanya itu aja saya coba sungguh-sungguh, sebatas kemampuan saya. Ya, insya Allah tenang aja deh. Kalau kita menjalankan kalimat Allah, udah tenang. Mulai kita iniin. Nanti insya Allah kita akan diberikan petunjuk. Itu sebagai tanda kita menjalankan semua kalimat Allah itu, kita artinya orang yang mempunyai akal sehat. Surat 39 ayat 18. Ayat 18. Surah Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sadaqallah. Nah, sekarang dari kalimat itu kita koreksi diri kita. Udah dapat petunjuk belum? Belum, ya nggak apa-apa. Tingkatin aja terus. Berusaha terus. Insya Allah kita akan terus dibimbing. Apalagi nanti kita udah diterangin sama Allah nih. Yaitu summa inna alaina bayana. Aku sendiri yang akan menjelaskan isi Al-Quran. Waduh, senangnya bukan main itu. Ya, ini kita kurang. Kurang, betul-betul kurang. Ya, kasih PR aja males. Ya, dan Ya, Dok. ya, Belum ada mau PR korek juga, Dok. apa? PR-nya juga belum ada. Oh, udah, Bukan. udah saya kasih sama. Dok. Sinyal.